24 Desember 2024 menjadi hari yang tidak terlupakan bagi pengendara roda 2 maupun roda 4. Usai truk pengangkut zat kimia mengalami kebocoran di Jalan Raya Padalarang, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Kebocoran truk membuat cairan zat kimia tumpah sepanjang jalan sejak jembatan Cigentur, Kecamatan Cikalong Wetan, sampai dengan Kampung Cikamuning, Padalarang, Bandung Barat atau sepanjang 8 km. Peristiwa ini bermula saat sopir truk yang bermuatan cairan kimia berangkat dari PT Pindo Deli Karawang menuju gudang CV Yasindo Multi Pratama di Kota Bandung pada Senin malam. Sopir truk inisial WG sempat beristirahat di Cibentar, Purwakarta, kemudian melanjutkan perjalanan pada jam 4 pagi. Di tengah perjalanan, truk milik perusahaan CV Yasindo Multi Pratama sempat diberitahu pengendara lainnya ada kebocoran. Namun, sopir baru berhenti di Cikamuning. Polisi mengamankan satu unit kendaraan tangki dengan nomor polisi D9475AF milik CV Yasindo Multi Pratama. Kendaraan tangki yang dikemudikan oleh Wawan Gunawan memuat 20 ton cairan kimia kaustik soda liquid NaOH 48% atau biasa dikenal soda api. Kapolres Cimahi AKBP Tri Suhartanto mengungkapkan insiden tumpahnya cairan kimia mengakibatkan lebih dari 100 orang mengalami luka-luka. Sebagian besar korban yang mengalami luka ringan dengan keluhan seperti gatal-gatal, mata perih, serta luka bakar. 4 korban diantaranya mesti menjalani perawatan medis di rumah sakit. Cimahi melakukan awal-awal pertama adalah melakukan mitigasi penanganan. Yang pertama tentu saja adalah keselamatan dari korban. Perlu disampaikan sampai dengan saat ini ada beberapa korban yang terdampak dari bocornya limbah B3 ya. Yang terdata sampai dengan saat ini adalah sebanyak lebih dari 100 orang luka ringan. Kemudian untuk luka beratnya ada sebanyak 4 orang luka berat, ya, luka bakar. Luka bakar berat yang sampai saat ini dalam penanganan dari rumah sakit. Pengguna kendaraan baik roda 2 maupun yang terkena dampak cairan soda api berbondong-bondong mendatangi ke kantor unit Laka Polres Cimahi di Cikamuning untuk melapor kerugian mereka. Dari rumah, dari Panglejar mau berangkat kerja ke Cijerah. Pas di jalan daerah Cigentur itu tuh udah di jalan tuh udah banyak cairan kimia, tapi saya belum tahu itu kimia atau apa ya, dikirain air biasa. Pas nyampe sini saya lihat motor kok udah melepuh dan lihat mobil udah berhenti, mobil yang bawa ini di sini. Berarti posisinya mati total kan motornya? Ya, pertama hidup dulu, cuman berbet. Nah, habis berbet dipaksain sama saya, mati motornya. Sudah mau ngapain? Sekarang mau cari informasi dulu gimana caranya ini buat ganti rugi gitu. Ini kan rusak berat. Kalau yang rusak ringan kan kemarin udah pada ada yang beres lah gitu sebagian. Kalau yang mati total sekitar 20 unit lebih belum ada tindak lanjut. Sejauh ini sudah ada pertemuan dengan perusahaan kemarin? Ada kemarin. Apa yang disampaikan untuk yang korban motor berat ini? Yang korban ini tuh nunggu konfirmasi bengkel yang akan ditunjuk sama perusahaan. Kalau udah ada alamat ya kita antar motor ke bengkel itu, gitu aja. Tapi dengan upaya dari perusahaan yang ingin berganti rugi, tanggapan Akang sebagai korban seperti apa? Ya alhamdulillah lah ada ini ya, ada tanggung jawab dari pihak perusahaan pada korban-korban gitu. Pengennya motornya kayak normal lagi ya? Ya, normal lagi. Kan sudah menyiapkan bukti foto atau apa? Data-data, terus ya itu paling bukti foto sama video sama unitnya. Sama unitnya.
Kemarin kan emang bekas hujan juga kan subuh. Terus di jalan kan kayak banjir lah. Itu kan bahan kimia juga kan gak tahu karena emang kelihatan air biasa lah. Kebetulan kemarin mau berangkat kerja jam 6. Itu jalan masih pada licin. Terus teman juga bilang, itu jalan licin. Ya kirain kan solar gitu kan, bawa pelan-pelan aja. Pas udah jalan agak jauh, kena mata perih sama gatel. Kena mata teh. Berhenti dulu ke pinggir. Pas mau ngerem depan, sikan pas rem juga sampai habis. Ngecek lah ke bagian bodi yang belakang juga. Pas ngeliat shock breaker juga pada luntur. Pas dilihat itu si cairan ngebusa kayak bahan remover lagi, luntur langsung. Cuman kemarin kan orang-orang sempat dicuci. Kebetulan punya saya nggak dicuci karena pas kemarin juga sempat disemprot sama air, makin banyak busanya, makin luntur. Itu motor itu langsung mati total atau sempat jalan dulu? Langsung mati total. Pas saya lagi jalan lagi, langsung mati, itu motor jadi ngekode juga, sensor kena. Kode sensor kena? Ya, kena. Sudah bertemu dengan pihak perusahaan? Sudah, kemarin sudah bertemu. Apa yang disampaikan? Kalau yang rusak berat, kemarin dia bilang mau diganti ke bengkel aja. Kalau yang kerusakan ringan kemarin langsung diganti cash. Cuman sampai sekarang kan emang janjinya kemarin sekarang buat dibenerin ke bengkel. Sampai sekarang ya masih belum gitu. Ya, apalagi kan motornya buat kerja juga. Kang, tapi dengan adanya iktikat baik dari perusahaan, Kang, gimana menurut Kang? Ya, alhamdulillah juga sih gitu kan, si pihak pabrik mau tanggung jawab juga datang ke sini secara baik-baik. Terus ya warga juga jadi nggak anarkis lah gitu, nggak main hakim sendiri juga. Dahsyatnya, dampak dari tumpahan cairan soda api membuat satu korban harus menjalani operasi debridement atau pembersihan luka dari sisa zat kimia soda api di RSUD Cibabat, Kota Cimahi. Aceng bercerita saat kejadian dirinya berangkat kerja dari Purwakarta menuju Bandung. Nah, sekarang sudah semakin baik. Alhamdulillah sudah semakin membaik. Dan kalau kemarin kan mata sempat juga perih-perih, dan sekarang tinggal fokus ke pemulihan aja. Memang waktu pertama itu kondisinya akan seperti apa? Pas datang ke sini tuh kebetulan kaki terasa perih, panas, sama gatal-gatal, sama tangan, terus ke mata, pas sempat buka helm di jalan dan sempat keceprot dari air dari ban roda motor. Jadi kemarin di UGD sudah dikompres sama irigasi gitu ya sempatnya. Emang waktu pas kejadian itu dari mau berangkat kerja atau mau kemana itu? Mau berangkat kerja kan kebetulan kita sedang dinas pagi. Itu memang posisi akan di belakang truk atau agak jauh? Enggak, itu truknya sudah berhenti, cuman itu kayaknya bekas jadi masih itu dok, jadi masih soalnya masih basah jalannya. Masih tercecer di jalannya. Seperti hujan gitu dikira. Saya kira juga itu hujan dok. Saya kira itu hujan, makanya saya nggak punya curiga bahwa itu zat kimia. Terus tiba-tiba langsung merasakan itu perih. Pas saya sadar bahwa itu zat kimia itu pas di aneh gitu ya. Cikamunding, pas sampai di Cikamunding terasa Bapak mulai mata semakin perih. Mata semakin perih dan kaki semakin nggak karuan. Kalau kondisi motor Akang? Alhamdulillah kemarin sudah sekarang sudah membaik ya, walaupun sedikit suka ada berair dok. Motor maksudnya? Iya. Kan kalau sudah bertemu dengan pihak perusahaan? Belum. Apa yang Akang harapkannya? Ya minimal ganti rugi atau seperti apa? Enggak, minimal support dan dukungannya gitu terhadap pasiennya gitu dari perusahaannya. Motor juga kan sekarang mati total. Peristiwa kebocoran truk pengangkut zat kimia di Jalan Raya Padalarang menjadi perhatian publik. Bahkan, Puslapor Mabes Polri, Kementerian Lingkungan Hidup, dan Unit Kimia Biologi Radioaktif Nuklir
saat Brimopolda Jabar terjun ke lokasi kejadian. Bersedia menunggu dari tadi sore sampai dengan malam ini. Tadi kami setelah mendapatkan laporan, kami melakukan, yang pertama kami lakukan adalah membuat atau mencari sampel pembanding dari bahan kimia yang tercecer tersebut. Setelah kami sampel, kami cari dari sampel tersebut, yang tercecer berdasarkan keterangan dan bahan yang dibawa adalah jenisnya soda api atau soda caustik atau natrium hidroksida dengan rumus kimianya NaOH. Setelah kami cek dari lokasi keberadaan posisi terakhir truk di pos Cikamuning ini sampai dengan posisi awal terjadinya kebocoran di daerah Cigentur di wilayah Polsek Cikalong itu sudah tidak ditemukan lagi di jalan zat kimia natrium hidroksida atau soda api atau soda caustik itu sudah tidak ditemukan. Namun demikian di lokasi ini karena sudah terkontaminasi dan bereaksi dengan yang lain juga ditemukan 3 jenis bahan kimia yang ada, yaitu ditemukan amonium trioksinat, hidrogen peroksida, dan natrium nitrat yang ditemukan. Ini berarti si soda api tersebut sudah bereaksi secara kimia karena alam. Yang pertama karena dari kemarin sudah 2 kali hujan. Yang kedua juga kemungkinan di jalan itu ketemu solar atau bensin yang bocor atau yang lain sebagainya. Namun demikian dari ketiga jenis kimia tersebut juga sudah kami lakukan dekontaminasi tadi, sehingga dipastikan juga sudah clear, tidak ada lagi bahan kimia yang berbahaya di sekitar lokasi bocornya atau tercecernya bahan kimia yang sebelumnya terlaporkan. Perwakilan CV Asindo Multi Pratama, Samsul Bahri Ambodai, meminta maaf kepada masyarakat, khususnya pengguna jalan yang menjadi korban dampak tumpahan cairan zat kimia. Pihak perusahaan memberikan ganti rugi atas kejadian ini, baik yang mengalami kerusakan kendaraan maupun perawatan di rumah sakit. Tindakannya selama ini karena sudah viral, kami atas nama perusahaan CV yang kemarin sempat di lapangannya yang kenyataannya seperti itu, yang sudah semua udah rame ya, bertanggung jawab. Tanggung jawabnya hari ini dilaksanakan apa yang disebut semacam, bukan ganti rugi sih ya, tali silaturahmi yang dibangun dengan membayar sekuat perusahaan, menggantilah kepada teman-teman yang berdampak pada kasus yang ada kemarin. Hari ini alhamdulillah terlaksana dengan baik, rapi. Terima kasih Pak Polisi yang juga membantu di sini. Sebanyak kurang lebih 1.800 hari ini, dan diperkirakan besok hari Jumat, selepas Jumatan kayaknya ya, di jam 2 siang, permasalahannya itu kendaraan roda 4. Itu yang mungkin akan kita lakukan lagi, semacam ya tali rasa kasih saja dari perusahaan yang coba untuk bisa ikut serta merasakan bagaimana dampak yang terdampak pada mereka. Sehingga besok insya Allah jam 2, jam 14 terlaksana lagi kembali negosiasi antara rusak berat, rusak ringan yang kemudian diklarifikasi. Tapi ada juga yang rusak berat tadi, ada beberapa yang sudah terlaksana dengan dinegosiasikannya berapa kerusakan mereka, apa-apa saja yang terdampak, sehingga dicairkan rupiah hasil negosiasi dengan kawan-kawan tadi. Pak, kalau mekanisme pergantiannya itu seperti apa, Pak? Mekanismenya kesepakatan dengan kekuatan finansial yang ada di perusahaan. Pak, kalau boleh tahu, peristiwa ini baru pertama kali terjadi di perusahaan itu? Betul, baru pertama kali terjadi. Sejak berapa tahun berdiri Pak perusahaan?
dari tahun berapa ya, sekian lama, tapi sekian lama perusahaan beroperasi baru saat ini terjadi. Maka memang ini yang sedang mungkin kita akan nanti dapat informasi dari yang pihak-pihak yang berhak ya, seperti mungkin dari LAJR ya, kemudian ada kelayakan tangki dan sebagainya. Sebab izin dan operasional semua insya Allah lengkap. Itu pasti kita tidak mau berdampak, dan ini kita anggap sebuah musibah. Tidak ada yang menghendaki dengan niatan dibocorkan atau apa, enggak lah ya. Insya Allah ada evaluasi kelanjutannya. Ini sebagai pelajaran untuk efek jerah bagi kami untuk bisa mengevaluasi kembali agar tidak terjadi di kemudian hari. Kalau melihat data-data menurut kami sudah ya, karena izin dari sana dia datang, kemudian sopir itu setelah hujan besar, kemudian tiba-tiba di jalan. Kalaupun seandainya itu tidak layak jalan, tentunya dari Karawang sana sudah bocor. Ya begitu ya Pak ya, tapi terjadi di tengah jalan bocornya. Sedang dievaluasi, kami belum bisa menyampaikan karena dalam pemeriksaan semua itu tadi. Kami di sini hari ini hanya coba bisa melaksanakan rasa kemanusiaan, tali kasih yang coba pada saudara-saudara kita yang terdampak. Mungkin itu Pak. Hingga kini proses penyidikan masih dilakukan di unit Gakum Satlantas Polres Cimahi. 15 saksi sudah dimintai keterangan untuk mendalami penyebab kebocoran truk pengangkut zat kimia. Sang sopir truk terancam hukuman 2 tahun penjara.